12 kejadian yang bakal terjadi di akhir zaman. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah berbagai kejadian tanda akhir zaman. Tanda-tanda ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni kiamat kecil atau kiamat besar. Tanda kiamat kecil seperti bencana alam, sedangkan tanda kiamat besar yaitu datangnya Dajjal, Imam Mahdi, dan hingga kemudian Nabi Isa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dunia Islam. Berikut adalah 12 kejadian di akhir zaman kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, amblasnya bumi di belahan timur, longsornya bumi di belahan barat atau wilayah Afrika, dan seterusnya. Amblasnya bumi di Jazirah Arab, artinya longsor yang besar yang sulit lagi untuk ditimbun atau tidak bisa diperbaiki. Jika di situ ada kampung, ada kota, pastilah hancur. 3 sekaligus terjadi longsor di titik yang berbeda secara waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Ini sudah langsung 3 tanda-tanda kiamat. Jadi pada saat terjadi di timur itu tanda-tanda kiamat besar 1, terjadi di barat tanda-tanda kiamat besar 2, terjadi di Jazirah Arab tanda-tanda kiamat besar 3. 4. Kabut yang menutupi bumi atau dukhon. Yang kelima, turunnya Dajjal ke bumi. 6. Adanya binatang melata. 7. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 8. Matahari terbit dari tempat terbenamnya. 9. Keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. 10. Kemudian yang ke-10, turunnya Isa putra Maryam atau Nabi Isa alaihi salam. 11. Orang-orang Zulsuwaika yang akan menghancurkan Ka'bah. 12. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang menggembala kambing. Tentu hadis ini disebutkan dan disepakati oleh para ulama sifatnya teracak, karena cukup banyak dalil-dalil yang lain yang mengurut kejadian ini. Urutan pertama dari 10 ini adalah keluarnya Dajjal. Dajjal diambil dari kata-kata dajalu yang artinya kacau atau kekacauan. Ciri-ciri Dajjal juga disebutkan dalam banyak hadis sahih, yaitu mata kanannya yang paling pertama rusak seperti anggur kering. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis sahih bahwa ketahuilah Dajjal buta mata kanannya dan Tuhan kalian tidak buta, karena dia akan mengaku sebagai Tuhan. Dajjal memiliki kulit yang kehitam-hitaman serta memiliki dahi yang lebar. Setiap orang beriman bisa membaca di dahinya yang tertulis 3 huruf, yakni kafara. Semua orang yang mengerti atau tidak mengerti tulisan Arab akan bisa tahu dan membaca kafara atau kufur. Dajjal memiliki rambut keriting, tubuh tinggi besar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saat kalian dan Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah walaupun kalian harus lari ke atas gunung. Dajjal akan keluar membuat kerusakan selama 40 hari. Dalam 40 hari itu, 1 hari seperti setahun, 1 hari yang kedua seperti sebulan, dan hari yang ketiga seperti sepekan, dan kemudian sisa harinya seperti hari-hari kalian. Dajjal akan berkeliling di muka bumi. Seluruh bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal. Tidak tertinggal satu lorong pun. Jangankan kota atau desa, Dajjal akan masuk ke dalamnya kecuali Madinah dan Makkah. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih,
karena di setiap pintu gerbang Makkah dan Madinah malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal sehingga Dajjal tidak bisa masuk. Pada saat dia tiba di Palestina, waktu yang bersamaan di kota Madinah berkecamuk. Kaum muslimin sepakat semua keluar untuk mengejar Dajjal dan membunuhnya. Keluarlah dari kota Madinah satu orang yang namanya seperti nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, dan dia dari turunan Nabi Muhammad SAW juga. Dan orang ini punya julukan, yaitu Mahdi, dikenal dengan Imam Mahdi. Inilah tanda-tanda kiamat yang kedua. Pada saat dia tiba di Makkah, dibaiatlah oleh banyak kaum muslimin. Tidak disebutkan jumlah pasukannya, maka terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju ke Palestina. Lalu keluar tanda-tanda kiamat ketiga langsung berentetan semua. Tanda-tanda kiamat besar yang ketiga adalah pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baido namanya. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Hadis menyebutkan di Menara Putih, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya. Dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa alaihissalam, dan mereka sudah tahu ini masanya keluarnya Dajjal. Ini Imam Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa, sudah ada informasi, dan nanti muslimin di zaman itu sudah tahu semua, dan sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Bablut. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang, mereka tidak akan mampu melawan kita karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam, dan pada saat itu kata Nabi Muhammad SAW, Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Pada saat Dajjal mati, pengikutnya pada ketakutan. Mereka anggap Dajjal adalah Tuhan. Beragam macam kelebihan, mereka kaget pada saat mati, maka bertebaranlah mereka dan akhirnya mereka sembunyi di bawah pohon dan di atas batu. Kemudian batu dan pohon dan memberikan penjelasan, hai muslimin, ini Yahudi, bunuhlah. Maka dibunuhlah pada saat itu. Lalu Nabi Isa alaihissalam memimpin di muka bumi, dan kata Nabi Muhammad SAW, pada saat itu Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan masuk ke semua rumah di muka bumi, nggak ada yang tersisa. Satu dunia ini semuanya Islam. Hadisnya sahih, maka Nabi Isa alaihissalam memimpin pada saat itu. Disebutkan dalam hadis 40 tahun dengan ketenangan menerapkan hukum Islam, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi Muslim. Setelah itu keluar tanda-tanda hari kiamat besar yang keempat, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Muhammad SAW menyebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil, sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit, tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, dan mereka memiliki postur yang umumnya seperti postur manusia. Ada hadis yang berbunyi, mereka akan mendatangi sebuah sungai, kalau tidak salah namanya adalah Sungai Tiberia. Ini sangat banyak mengalir. Kata Nabi Muhammad SAW, mereka semua meminum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka yang datang sudah tidak dapat air.
Artinya, air sungainya sudah habis diminum oleh mereka. Sahabat dunia Islam, bayangin berapa banyak jumlah mereka. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa, "Wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, termasuk Isa alaihissalam tidak bisa mengalahkannya. Maka selamatkanlah dirimu bersama dengan pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur." Jadi memang Ya'juj dan Ma'juj ini ciri khasnya, kata Nabi Muhammad SAW, mereka memakan apa saja. Jadi bukan seperti manusia pada umumnya. Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan memang jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, kecelakaanlah bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Kata Nabi Muhammad SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang di Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Beliau mengasih isyarat dengan ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Pada saat mereka keluar, maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah lalu mengizinkan Isa untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa alaihissalam pun akhirnya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing. Banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka. Setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Kemudian setelah itu, Isa alaihissalam memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal. Kembali lagi, sebagian besar manusia berbuat kekufuran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan tanda-tanda kiamat besar yang kelima. Yang kelima ini adalah keluarnya hewan atau binatang melata. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarkan, tapi tak disebutkan dari bumi mana dia akan keluar. Dia akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana bentuknya. Yang pasti akan keluar hewan melata yang bisa berbicara seperti manusia dan badannya dipenuhi dengan bulu. Allahu a'lam bagaimana bentuknya. Kemudian dia datangi orang-orang yang kufur tersebut dan menasihati dan mengingatkan mereka yang tidak mau beriman. Dalam hadis dikatakan dicap oleh hewan tersebut, Allahu a'lam dicap seperti apa, sehingga ketahuanlah mana yang kafir dan mana yang beriman. Terus dia keliling di muka bumi, tapi tidak disebutkan berapa lama. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan si dabbah ini. Kemudian datang tanda-tanda kiamat yang keenam. Tanda-tanda kiamat yang keenam, yang ketujuh, kedelapan itu berentetan semua. Longsor besar di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Ini tanda-tanda kiamat terjadi serentak. Sudah 8. Kemudian terjadi yang ke-9, keluarnya api dari negeri atau dari kota Aden. Kota Aden ini berada di Yaman. Tentu harus menjelaskan tentang masalah api yang keluar ini. Artinya api bukan main-main, bukan kebakaran sebuah masjid atau sebuah bangunan yang besar. Api ini bisa menghalau manusia untuk jalan karena panasnya. Sebagian riwayat menjelaskan api tersebut akan berdiri seperti gunung yang besar dan dari seluruh pelosok dunia bisa kelihatan.
Sahabat dunia Islam, kita bisa bayangkan bagaimana itu yang akhirnya akan menggiring atau menghalangi orang-orang untuk jalan. Tentunya sangat susah. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka tidak bisa berjalan, tidak ada penerbangan, tidak ada orang jalan karena panasnya bumi ini dari api tersebut. Dan itu memang kemungkinan besar akan keluar suatu waktu, Allahu a'lam. Dan yang terakhir, tanda-tanda kiamat sebelum ditiup sangkakala adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dan ini sudah terakhir sekali. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taubat akan diterima sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya, selama yang lain itu masih ada, masih bisa taubat. Tetapi kalau itu sudah terjadi, itu sudah sulit. Ini tanda-tanda kiamat besar. Sebagian ulama memasukkan tanda-tanda hari kiamat kecil, ada yang dimasukkan ke tanda-tanda kiamat yang besar. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah keluarnya Dussuwaikatain. Ada orang dari negeri Habasyah dikenal dengan Dussuwaika. Dussuwaika ini sak artinya betis, diberikan julukan Dussuwaika karena betisnya sangat kecil. Orang ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghancurkan Ka'bah, dan kata para ulama pada saat itu memang manusia sudah sunyi, tidak ada lagi yang mendatangi Ka'bah. Orang-orang sudah lalai, keluarlah orang ini, makanya sebagian ulama memasukkan dia tanda-tanda kiamat besar. Sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, ditambahkan ini yang ke-11. Atau ini yang ke-10, terbitnya nanti kiamat yang ke-11. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah, dan saya sedang dilihatkan oleh Allah sekarang bagaimana pada saat dia mencabut batu itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang terakhir, yang kedua yang berhubungan juga dengan tanda-tanda kiamat, ada yang memasukkan kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal itu adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang menggembala kambing. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terakhir meninggal dari kalian kalangan manusia, semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri, tapi dia tidak tahu. Dia lagi menggembala kambing, kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah. Dia temukan semuanya tidak ada kehidupan. Tidak ada orang, tidak ada binatang, tidak ada apa-apa, tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal, dan inilah manusia terakhir meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala terakhir. Allahu a'lam. Sahabat dunia Islam, itulah 12 kejadian nanti yang akan terjadi. Terima kasih sudah menonton, nantikan video selanjutnya, semoga bermanfaat.